萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Api 5 warna yang indah menyapu langit. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan udara mendistorsi. Pandangan seseorang akan tampak sedikit buram ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan api 5 warna yang menakutkan ini, sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota Y mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan dengan isolasi tirai api, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika mereka berada di tempat kelompok Tianxi. Jawaban ini adalah sesuatu yang orang-orang yang tidak pernah mengalami. Namun, terlepas dari seberapa bodohnya seseorang, dia akan tahu bahwa perasaan semacam ini pasti tidak akan membiarkan seseorang merasa baik. Tentu saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianxi telah menjadi sangat buruk saat mereka berdiri dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam api brilian itu seperti jarum racun yang tersembunyi di kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan dingin terus-menerus di dalam hatinya. Shi tua, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan seteguk air liur. Ekspresinya mengandung sedikit kepanikan. Api lautan 5 warna yang terang itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan dirinya jatuh ke dalam, kemungkinan kedua sisa 7 bintang Dozong akan berakhir dengan nasib buruk. Mereka adalah praktisi Dou Qs. Saat ini, api 5 warna itu secara kebetulan telah menekan mereka. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan mereka akan binasa di tempat ini ketika nyala api tiba. Apa yang membuat Anda panik? Ekspresi Tianxi tenggelam saat dia dengan dingin ditegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam, dia mungkin memiliki formasi, tetapi begitu juga lembah sungai es kami. Bentuk formasi sungai es. Kekuatan eksplosif bocah ini memang sangat kuat, tetapi itu pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu api langit 3 perubahan misteriusnya habis, formasi besar ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Tianxi memang layak menjadi ahli terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi semacam itu, dia tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, ia telah mengidentifikasi kelemahan fatal kekuatan Xiao Yan dalam sebuah kalimat. Wajah Bing Xuan dan Bing Hua memerah ketika mereka mendengar Tianxi menegur. Mereka segera mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura yang menusuk tulang melonjak keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tianxi sangat gelap dan serius saat dia melihat Xiao Yan di kejauhan. Tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya menghantam udara kosong. Aura besar, kuat dingin melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan aura dingin dari 2 lainnya. Itu memadat menjadi cermin es yang putih bersih yang melindungi mereka bertiga. Cermin es salju putih benar-benar membentuk aura perkasa dari ketiga orang ini. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Kemungkinan bahwa bahkan seorang ahli di puncak kelas Dozong akan kesulitan memecahnya, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam. Setelah itu, ia menenggelamkan cermin es di dalam api yang sangat kuat. Api 5 warna baru saja bersentuhan dengan permukaan cermin es salju dingin saat tiba-tiba memancarkan suara mendesis. Es berwarna putih, kabut dingin dituangkan dari permukaan cermin es, liar, memblokir pembakaran dan memanggang api 5 warna. Tetesan air dingin terus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menurunkan kaca cermin halus dan dengan cepat diuapkan oleh nyala api 5 warna ke dalam kehampaan.
Lautan api yang cemerlang menembus bagian dalam formasi cahaya besar. Cermin es salju putih muncul di tengah lautan api. Samar-samar dapat melihat 3 sosok buram di dalamnya. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang mencair. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Penciptaan 5 jenis api menciptakan kesibukan yang bahkan Xiao Yan sendiri terkejut. Meskipun memang ada kesenjangan yang cukup besar antara Tianxi dan dia, dengan mengandalkan api langit 3 perubahan misterius dan teknik pengusiran api 5 cincin, celah ini telah menyusut hingga sangat kecil. Mencoba untuk melawan dengan paksa api 5 warna ini pada saat ini hanya bisa disebut sebagai mencari penderitaan sendiri. Laut api 5 warna terbakar dengan sangat keras. Suhu yang menakutkan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam gelap yang muncul. Lapisan kristal tebal dari cermin es salju putih di dalam lautan api mencair. Kecepatan leleh menyebabkan kelompok Tianxi secara tidak sengaja mengubah ekspresi mereka. Karena penindasan afinitas mereka, kekuatan destruktif 5 warna api ini dapat digambarkan telah mencapai keadaan yang sangat jelas. Shitua, jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu menguras tenaga di Dou Qi kami. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu teknik rahasia bocah itu lemah. Telapak tangan Bing Xuan mendukung lapisan es di atas kepalanya. Qi dingin mengikuti lengannya dan menuangkan ke lapisan es. Meskipun ini adalah kasusnya, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan keras merembes masuk. Ekspresi Tianxi sangat bergejolak. Dia telah meremehkan kekuatan merusak dari api 5 warna. Pindahkan semua kekuatan es Zun dalam tubuh Anda ke tubuh saya saat cermin es pecah. Saya akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah ini dalam 1 pukulan. Bing Xuan dan Bing Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara lantang dan tenang Tianxi. Segera, mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulutnya dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak memiliki perlindungan dari kekuatan es Zun, kemungkinan mereka akan menderita rasa sakit yang terbakar kejam di lautan api yang mengerikan ini. Tianxi mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok samar di tempat itu. Api 5 warna itu mengamuk. Di bawah suhu yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es tebal itu perlahan-lahan menjadi lebih tipis. Cukup banyak orang di dalam kota Ye merasa kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka menyaksikan pertukaran ini dalam formasi cahaya. Sosok muda itu memberi mereka kejutan bahwa mereka kesulitan membayangkan. Dia tidak hanya mengalahkan seorang pelindung dari Hall of Souls, tapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak 3 tetua besar dari lembah sungai es di dalam lautan api, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Hasil pertempuran ini akan menyebabkan beberapa darah panas mendidih dengan hanya mendengar tentang hal ini, apalagi secara pribadi menyaksikannya saat ini. Sedikit suara tiba-tiba keluar dari dalam formasi cahaya sementara sejumlah tatapan tak terhitung memusatkan perhatian padanya. Segera, banyak mata tiba-tiba menyempit. Orang bisa melihat banyak retakan kecil mulai menyebar di atas cermin es yang keras. Lautan api yang menakutkan. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 tetua lembah sungai es itu tidak dapat memblokirnya. Tak terhitung jumlah seruan segera dipancarkan dari dalam kota Ye ketika mereka melihat adegan ini. Retakan menyebar dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es tiba-tiba bergetar dan hancur berantakan. Potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat, itu bahkan memaksa kembali api 5 warna ini. Sementara Qi dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua mengeluarkan teriakan marah ketika masing-masing menempatkan telapak tangan di atas Tianxi kembali. Sebuah Dou Qi yang besar dan kuat,
yang berisi remah es kecil melonjak ke dalam tubuh Tianxi. Setelah kekuatan es Zun di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke tubuh Tianxi, seseorang bisa mendengar suara retak. Lapisan demi lapisan es biru samar diam-diam dipancarkan dari bawah kulit Tianxi. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tianxi ketika lapisan es ini muncul. Dalam menghadapi udara dingin berwarna biru pucat ini, orang bisa melihat api 5 warna di sekitarnya mendorong lebih dari 100 kaki. Ombak kabut tebal dan putih akan meletus setiap kali nyala api menerpa. Tianxi merasakan suhu yang sangat tinggi bahwa api 5 warna memancar ketika lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari separuhnya sudah lenyap. Segera, kilatan sengit melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jauh dengan cara yang padat. Suaranya mengandung kedinginan yang tak tertandingi karena menggema di atas formasi cahaya. Itu berakhir di sini. Suara padat baru saja terdengar ketika Tianxi tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak di tangannya. Energi semacam ini berwarna biru samar masih memiliki beberapa pecahan es kecil yang mengambang di dalamnya, memancarkan kilau aneh. Tangan Tianxi meraih cairan berwarna biru redup ini. Setelah itu, dia tiba-tiba menarik. Kumpulan cairan ini menggeliat dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul. Setelah itu, bahkan api 5 warna yang mengerikan dari sebelumnya mulai menarik jarak jauh. Busur Dewa Es. Ekspresi Tianxi sangat gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur. Suara berderit dipancarkan saat busur ditarik sampai benar-benar memanjang. Udara dingin yang menakutkan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api 5 warna yang merasuki telah diam-diam berpisah untuk membentuk garis untuk target panah es. Tianxi memang layak menjadi ahli di puncak kelas Douzong. Dia sangat sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan dengan lembut menghisap udara nafas. Keganasan melintas di matanya. Segel yang terbentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang meresap interior, pembentukan cahaya mulai berputar. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiao Yan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Dengan meningkatnya jumlah api 5 warna berkumpul di lengan Xiao Yan, tangan api 5 warna berukuran besar perlahan menggeliat dan muncul. Itu dipakai di tangan Xiao Yan. Melihatnya dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa api, memiliki kekuatan tak tertandingi yang bisa menghancurkan dunia. Panah ini akan mengambil hidup Anda. Sudut mata Tianxi terangkat ketika dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi ganas segera ditambahkan di wajahnya. Dengan teriakan dingin, busur membentang penuh di tangan memancarkan suara saat dilepaskan. Panah Dewa Es menyegel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya dilepas, panah es biru setinggi 1 meter memancarkan suara "sos" saat itu bergegas keluar. Udara dingin alam melonjak kemanapun panah itu lewat. Bahkan tirai api di sekitarnya berubah sangat redup. Ekspresi Xiao Yan adalah sengit. Dia melihat garis biru membesar dengan kecepatan seperti kilat. Keganasan di dalamnya melintas dan tubuhnya menjadi sedikit lamban. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan tangannya yang seperti dewa api dan dengan kasar membantingnya ke arah panah berwarna biru yang ditembakkan dengan momentum sengit yang akan membuat siapapun melihatnya. Panah Dewa Api menghancurkan dunia. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.